Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sekalian, para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Berikut ini adalah bank soal, pertanyaan dan jawaban terkait dengan demokrasi dan pemilihan umum. Untuk bab 1 ini kita akan mempelajari tentang apa saja berkaitan soal pemilihan umum. Terdiri dari 300 soal yang bisa kita pelajari bersama. Yaitu 1. Apa definisi pemilihan umum menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu? Jawaban, sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Berapa jumlah anggota KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota? Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, jumlah anggota KPU Provinsi 5 atau 7 orang. Anggota KPU Kabupaten Kota 3 atau 5 orang. Sementara berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota Bawaslu Provinsi 5 atau 7 orang. Anggota Bawaslu Kabupaten Kota 3 atau 5 orang, jumlah anggota KPU tercantum dalam lampiran 1 dan Bawaslu tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilu tersebut. 3. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP berjumlah 7 orang, terdiri atas 1 orang ex officio dari unsur KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. 4. Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh siapa? Pasal 155 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan anggota DKPP dari unsur masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 orang dan diusulkan DPR sebanyak 3 orang. 5. Apa tugas DKPP? Sebagaimana pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, DKPP bertugas: A. Menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dan B. Melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. 6. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 7. Kapan pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan? Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari pemungutan suara di dalam negeri. 8. Bagaimana syarat kepengurusan partai politik untuk menjadi peserta pemilu? Sebagaimana pasal 172 ayat 2 huruf B, C, dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 70% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, dan memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. 9. Berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu? Terdapat 11 tahapan. 10. Pencegahan dan penindakan atas sengketa proses pemilu adalah tugas Bawaslu. Di mana hal tersebut diatur? Diatur dalam Undang-Undang 7
tahun 2017 tentang pemilu pasal 93. 11. Tahapan pemilu diatur dalam pasal 167 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. 12. Kapan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu ditetapkan? Sebagaimana pasal 176 ayat 4 Undang-Undang 7 tahun 2017, jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. 13. Kapan partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu? Sebagaimana pasal 179 angka 2 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. 14. Berapa jumlah persyaratan dukungan minimal peserta pemilu DPD? Sebagaimana pasal 183 ayat angka 1 huruf A Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, provinsi dengan penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. 15. Kapan daftar pemilih tetap ditetapkan? Berdasarkan pasal 208 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, daftar pemilih tetap ditetapkan paling lama 7 hari sejak berakhirnya perbaikan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. 16. Ketentuan mana yang menunjukkan KPU memiliki kewenangan untuk membuat sistem dalam menyusun informasi data pemilih? Sebagaimana pasal 218 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyebutkan dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. 17. Kapan penetapan pasangan calon terpilih ditetapkan sebelum masa jabatan presiden dan wakil presiden? Sebagaimana yang diatur dalam pasal 167 angka 7 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. 18. Dalam proses penyelidikan, apabila penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil penyelidikan tersebut sudah harus disampaikan kepada penyidik dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam. 19. Salah satu prinsip penyusunan daerah pemilihan adalah kohesivitas. Apa yang dimaksud dengan prinsip kohesivitas? Yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. 20. Sebutkan nama lain dari ambang batas pencalonan presiden, yaitu presidential threshold. 21. Istilah kata untuk penerapan ambang batas parlemen adalah parliamentary threshold. 22. Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. 23. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang digunakan dalam pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung pemilu 1999 adalah sebesar sekurang-kurangnya 15% kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. 24. Bagaimana ketentuan penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi? Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi. Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkenaan dengan administrasi pelaksanaan pemilu di luar tindak pidana dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. 26.
Lembaga penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyelesaian pelanggaran administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diberikan waktu untuk melakukan proses pemeriksaan dan menjatuhkan putusan selama 14 hari kerja setelah temuan atau laporan diterima. 27. Siapakah yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden? Yaitu partai politik atau gabungan partai politik. Siapakah yang dapat menjadi peserta pemilu DPD? Yaitu perseorangan. Bagaimana syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden? Perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pemilu sebelumnya. 30. Berapa jumlah kursi untuk DPRD provinsi? Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120. Berapa jumlah kursi untuk DPRD kabupaten kota? Jumlah kursi DPRD kabupaten kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Berapa jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi? Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4. Bagaimana keabsahan dukungan pemilih terhadap calon anggota DPD? Persyaratan dukungan minimal pemilih dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Bolehkah setiap pemilih memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon DPD? Seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang bakal calon DPD. Berapa jumlah dukungan minimal anggota DPD pada provinsi yang penduduknya yang ada dalam daftar pemilih sebanyak 17.500.000, yaitu 5.000 pemilih. Apa saja metode kampanye pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye dilakukan dengan cara pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, kampanye media sosial, iklan media massa cetak, elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. Sebutkan 3 metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. Sebutkan minimal 3 syarat bagi pejabat negara yang hendak melakukan kampanye. Dilakukan di hari libur, jika di hari kerja mengajukan cuti di luar tanggungan negara, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Sebutkan 3 tempat yang dilarang untuk berkampanye. Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sebutkan minimal 3 pihak yang dilarang ikut kampanye. TNI atau Polri, ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT RW. Sebutkan hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Disintegrasi, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, ancaman, anjuran, atau penggunaan kekerasan, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu. 42. Sebutkan tempat-tempat yang tidak boleh ditempel atau dipasang bahan kampanye. Tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. 43. Dari manakah sumber dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden berasal? Dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Apa saja bentuk dana kampanye dalam pemilu? Bentuknya adalah dana kampanye pemilu dapat berupa uang, barang, dan atau jasa. Berapa batasan jumlah dana kampanye dari pihak lain perseorangan?
dana kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan tidak boleh melebihi 2,5 miliar rupiah. 46. Berapa batasan jumlah dana kampanye dari pihak lain, kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah? Dana kampanye yang berasal dari pihak lain, kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh melebihi 25 miliar. Siapa saja yang disebut dengan pemantau pemilu? Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah. Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia. 48. Apa yang disebut dengan materi pemilu? Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan materi kampanye meliputi visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye presiden dan wakil presiden, visi, misi, dan program partai untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon DPR, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD. 49. Apa saja metode dalam kampanye pemilu? Sebagaimana pasal 275 Undang-Undang 7 tahun 2017, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan. 50. Apa saja metode kampanye pemilu yang difasilitasi oleh KPU? Sebagaimana pasal 275 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kampanye yang difasilitasi KPU dan dapat didanai oleh APBN adalah pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, serta debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon. Apabila suatu perkara tindak pidana yang diperiksa dan diadili pengadilan dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, maka putusan pengadilan terkait perkara tersebut sudah harus selesai paling lambat 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. 52. Berapa lama kampanye pemilu dengan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan rapat umum dilaksanakan? Selama 21 hari. Sesuai dengan pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelaksanaan kampanye dalam bentuk debat pasangan calon dapat dilakukan sebanyak 5 kali. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur batasan maksimal durasi pemasangan iklan kampanye pemilu di televisi oleh peserta pemilu. Bagaimana batasan maksimal yang dimaksud? Secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye. Berapa batas maksimum pemasakan iklan kampanye pemilu di televisi? Pasal 293 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di televisi untuk setiap peserta pemilu secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye pemilu. Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dapat diperoleh dari mana? Pasal 325 angka 2 Undang-Undang 7 tahun 2017 menyebutkan dana kampanye tersebut dapat diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan C. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dari mana sumber dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota? Berdasarkan pasal 329 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dana kampanye pemilu calon anggota DPR dan DPRD bersumber dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dari partai politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Berapa batas sumbangan dana kampanye pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota? Berdasarkan pasal 331 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 7 tahun 2017,
Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak melebihi 2,5 miliar dan berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha pemerintah tidak melebihi 20 miliar rupiah. Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh melebihi dari 25 miliar. Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi jumlah 2,5 miliar. Dalam mengelola dana kampanye, peserta pemilu presiden dan wakil presiden wajib melakukan pencatatan atau pembukuan dana kampanye. Pembukuan tersebut dilakukan terhitung sejak 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Pembukuan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden berupa penerimaan dan pengeluaran baru ditutup oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada saat 7 hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. 63. Pembukaan dana kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD berupa penerimaan dan pengeluaran baru ditutup oleh partai politik peserta pemilu pada saat 7 hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Sumbangan maksimal dana kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD yang boleh diterima partai politik dari pihak lain perseorangan adalah sebesar 2,5 miliar. Penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan dengan melakukan proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh lembaga penyelesai sengketa proses pemilu. Proses penyelesaian sengketa dimaksud sudah harus selesai dalam waktu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya diwajibkan untuk memberikan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Laporan awal dan rekening khusus dana kampanye pemilu dimaksud diserahkan kepada KPU sesuai tingkatannya paling lambat 14 hari sebelum hari pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. Proses penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu yang dilaksanakan oleh PT UN harus selesai dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Apa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilu antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu terkait penetapan hasil pemilu anggota DPR dan kabupaten kota? Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 3 kali 24 jam sejak penetapan perolehan suara secara nasional diumumkan. Keputusan untuk dilaksanakan atau tidaknya pemungutan suara ulang karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh KPU oleh Undang-Undang Pemilu diterbitkan oleh keputusan KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas yang ditentukan undang-undang. Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu adalah paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Apabila terjadi perbedaan data antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima kabupaten kota, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan? Dilakukan perbaikan data melalui pengecekan data rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten Kota. Dalam hal proses pengajuan permohonan penyelesaian perselihan hasil pemilu di MK dinilai kurang lengkap, pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya dalam waktu paling lama 3 kali 24 jam sejak permohonan diterima. Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Dalam memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi dibatasi dengan waktu. Berapa lama batas waktu tersebut? Yaitu paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan ke MK. Siapakah pihak yang menjadi pantarlih dalam proses pemutakhiran daftar pemilih? Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan desa, rukun warga, rukun tetangga, dan atau warga masyarakat. Siapakah pihak yang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih di luar negeri? Pemutakhiran daftar pemilih oleh PPLN dibantu pantarlih. Siapa pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan?
Daftar pemilih tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Apa yang dimaksud dengan istilah DPK atau daftar pemilih khusus? Yaitu pemilih-pemilih elektronik tanda penduduk yang tidak terdapat dalam DPT atau DPTB yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Apa daftar pemilih yang dimutakhirkan setelah pilkada dan pemilu untuk pemilu berikutnya? Yaitu daftar pemilih berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan DPB. Bagaimana tugas KPU dalam melakukan verifikasi bakal pasangan calon? KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Berdasarkan pasal 344 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Berapa lama jumlah surat suara yang dicetak untuk keperluan pemungutan suara ulang? Berdasarkan pasal 343 ayat angka 4 Undang-Undang nomor 7 disebutkan jumlah surat suara yang ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1000 surat suara. Pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus masing-masing surat suara untuk pasangan calon, anggota DPR, DPD, provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Siapa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS? Pasal 348 angka 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar hadir tetap dan daftar hadir tambahan, dan penduduk yang telah memiliki hak pilih. 85. Berapa jumlah pemilih untuk setiap TPS? Berdasarkan pasal 350 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Bagaimana menentukan lokasi TPS di pemilu? Pasal 350 angka 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin hak setiap pemilih dapat menggunakan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 87. Berapa jumlah surat suara yang disediakan di TPS setiap pemilu? Pasal 3850 angka 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan surat suara di TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. 88. Bagaimana pemberian suara dilakukan? Pasal 353 angka 1 Undang-Undang 7 menyebutkan pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon atau gambar-gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. B. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan C. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto untuk pemilu anggota DPD. Keadaan bagaimana yang dapat menyebabkan suara diulang? Pasal 375 angka 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 90. Kondisi apa yang mewajibkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS pemilu harus diulang? Pasal 372 Undang-Undang 7 tahun 2017 menyatakan pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. A.
Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih mendasarkan pada tanda khusus menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang telah digunakan. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi titik rawan dan atau pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Kondisi seperti ini apa yang dapat menyebabkan penghitungan suara di TPS diulang? Pasal 374 ayat 2 Undang-Undang 7 telah menyatakan penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut. A. Kerusuhan mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang sendiri atau orang tidak ada yang terlibat. Itu juga lebih kesepian. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan dan atau tidak sesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. 92. Suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila pasal 386 angka 1 Undang-Undang 7 menyatakan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan B. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara. 93. Suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dinyatakan sah apabila pasal 36 angka 2 Undang-Undang 7 tahun 2017 menyatakan suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota berada pada kolom yang disediakan. 94. Suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila pasal 368 angka 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan suara untuk pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh KPPS dan tanda coblos terdapat pada satu calon perseorangan. 95. Apakah PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara? Ya. Pasal 391 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. 96. Berapa lama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil perolehan suara? Pasal 413 Undang-Undang 7 angka 1, 2, dan 3 menyebutkan KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara. KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 25 hari setelah hari pemungutan suara. KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. 97. Dalam kondisi apa calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilakukan penggantian? Pasal 426 angka 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan A. meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, atau terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 98. Apa yang dimaksud dengan pemilu lanjutan? Pasal 431 angka 1 Undang-Undang 7 nomor
nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjelaskan dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan. Apa yang dimaksud dengan pemilu susulan? Pasal 432 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjelaskan dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu susulan. 100. Apa definisi penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu? Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Untuk soal dan jawaban 101 dan seterusnya, silahkan lihat video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.